Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat ya, yang mana tempat ini menurut TV Lebaran itu bikin terharu maru, juga bikin deg-degan ya. Karena kan belum lama ini di Indonesia digemparkan dengan pernyataan dari BMKG ya. Dan BMKG mengatakan bahwa Indonesia ini berpotensi terjadi gempa megatrust. Gempa yang sangat besar sekali. Mega berarti besar, trust berarti adalah dorongan. Jadi akan terjadi sebuah dorongan yang kuat di bawah lempeng-lempengan tanah di Indonesia ini, yang akan menimbulkan sebuah getaran yang sangat hebat, yaitu gempa megatrust. Dan konon juga gempa ini nanti akan berpotensi juga terjadi tsunami yang sangat besar, yang kemungkinan itu diprediksi sampai 30 hingga 40 meter. Waduh, sungguh tidak bisa kita bayangkan ya seandainya gempa ini akan terjadi nanti ya. Dan konon di Indonesia ini terdapat dua zona megatrust ya, yaitu yang terdapat di Selat Sunda berpotensi gempa 8,7 skala Richter ya, atau magnitudo ya. Dan megatrust Mentawai Siberut itu berkekuatan 8,9 skala Richter atau magnitudo. Dari megatrust tersebut juga dapat mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya, antara lain yaitu pantai barat Sumatera, pantai selatan Bali, Nusa Tenggara, Maluku, pantai utara, timur Sulawesi, dan juga pantai selatan Jawa. Dan megatrust di selatan Jawa inilah yang kali ini kita akan ekspedisi ya, atau kita bahas ya. Mari kita lihat kondisi tanah-tanahnya di sekitar pantai selatan Jawa, termasuk yang berada di selatan Yogyakarta, yaitu di Bantul, Yogyakarta ya. Kira-kira nanti di sana kita akan menemukan apa, dan di sana kita bagaimana kondisi tanah-tanahnya ya. Dan kita tahu ya bahwa di sekitar tahun 2006 di Bantul Selatan, tepatnya di di sekitaran Sesar Opak itu juga pernah menjadi titik pusat gempa yang sangat besar. Dan kali ini saya akan mengekspedisi lokasi di sekitar situ, yaitu di sekitaran Kali Oyo, yaitu tepatnya di sisi timur dari Kali Opak. Kita nanti akan melihat bagaimana kondisi tanah-tanahnya dan batuan-batuannya, kira-kira bagaimana. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, inilah teman-teman ya, ini saya sudah sampai di di sebuah pegunungan, yang pegunungan ini berada di sisi kiri dari Sungai Oyo. Dan inilah tanah-tanahnya begitu ngeri ya, tanah-tanahnya begitu bikin merinding ya, karena banyak juga yang kayak kayak bongkahan-bongkahan, retakan gitu ya. Apakah tanah-tanah inilah yang juga mendapat dorongan-dorongan dari lempengan-lempengan tanah lainnya yang di bawah ya, yang mungkin berjarak puluhan kilo ya, dan terjadilah getaran yang sangat besar, dan nanti akan terjadi gempa megatrust yang sangat besar. Nah, ini teman-teman, saya akan lanjutkan perjalanan lagi untuk melihat-lihat kondisi dari lokasi yang memang menurut TV Lebaran auranya itu sangat misterius ya. Jadi bagaimana kondisi dahulu kala sebelum lokasi ini penuh dengan pemukiman, masih menjadi hutan belantara, atau bagaimana kondisi di saat tempat ini belum ada gunung-gunung ya. Apakah mungkin dahulu tempat ini itu adalah sebuah lautan, terus terjadi lentusan gunung yang lavanya itu bisa menumpuk-numpuk menjadi perbukitan atau gunung seribu yang penuh dengan batuan-batuan keras ini ya. Nah, itu tadi ya, yang di depan saya itu adalah Kali Oyo teman-teman ya. Kondisinya seperti itu.
dan di sampingnya ini adalah perbukitan atau gunung-gunung yang memang penuh dengan batuan-batuan yang bikin haru-maru atau bikin tanda tanya bagaimana dahulu kala lokasi ini dibuat ya, atau bagaimana kondisi sebelum gunung-gunung ini ada, bagaimana dulu seperti kondisinya ya, dan bagaimana pula kondisi tanah-tanah yang berada di dalam ini yang berkilo-kilometer jaraknya. Lainlah teman-teman, ini Sungai Oyo, sungai yang memang penuh misterius ya. Bagaimana sungai ini yang dangkal seperti ini. Sungai ini yang saya tahu belum lama ini juga memakan korban ya. Itu hampir kayaknya kalau nggak 2-3, dan itu pun jaraknya tidak terlalu jauh harinya ya. Sungai yang kecil arusnya itu kok bisa memakan korban. Jadi apakah di dalamnya itu penuh dengan misteri ya. Nah ini teman-teman, inilah batuan-batuan yang ada di sini. Ini lihat nih, ini ada batuan-batuannya itu. Menurut TV Lebaran memang ini adalah batuan-batuan lava di zaman dahulu ya. Bagaimana di tempat ini atau sekitar sini itu dahulu kala terdapat sebuah gunung yang sangat besar sekali yang meletus terus mengeluarkan lava-lava dan menumpuk-numpuk menjadi sebuah perbukitan atau gunung batu ini ya. Ini batunya seperti ini teman-teman ya. Batunya seperti ini, dan bagaimana kondisi batu yang di bawahnya itulah yang menjadi tanda tanya atau misteri, dan terjadi tumbukan-tumbukan lempengan di bawah, dan nanti konon akan menimbulkan sebuah gempa besar yang bernama gempa Megatrust ya. Tapi mau percaya atau tidak ya pasti itu akan terjadi ya, karena besok kan di hari kiamat kubro itu kan konon gunung-gunung itu mumbul dari siji ya. Dan yaitu teman-teman, nanti api itu bisa keluar dari tanah juga, dan pokoknya mumbul dari siji tidak karuan, sudah tidak ada manage lagi ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga ya, bahwa Indonesia ini dilalui jalur cincin api ya. Cincin api ini adalah jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai oleh gunung berapi yang aktif dan gempa bumi yang sering terjadi. Jadi kan kita tuh sering sering ini terjadi gempa bumi walaupun kecil dan besar ya. Itu membuktikan bahwa di lokasi kita ini memang dilalui cincin api. Jadi di bawah ini terdapat api ya teman-teman. Dan apakah juga ya teman-teman, yang saya lalui ini adalah di bawahnya itu terdapat api atau cincin api, itu bara dari mungkin ya lahar gitu ya, lahar yang memerah ya. Karena kan kita buktikan ya, di kanan kiri saya ini terpampang pegunungan atau gunung batu yang kemungkinan besar menurut TV Lebaran dahulu kala ini adalah lumpahan dari lava gunung purba di masa lalu ya. Berarti benar-benar cincin api ini memang betul-betul ada di bawah kita ini, dan memang cincin api ini juga memang tidak lepas juga dari yang itu tadi teman-teman ya, lempengan tanah tadi yang bisa menimbulkan gempa besar, yaitu tumbukan dari lempeng-lempeng tanah di bawah kita ini. Lainnya teman-teman, di depan saya ini sudah terpampang pegunungan yang sangat sangat besar sekali ya. Jadi yang menjadi misteri itu bagaimana di dalamnya tadi, apakah di dalamnya itu nanti bisa menimbulkan gempa-gempa yang sangat besar sekali ya. Jadi Megatrust itu adalah gempa yang dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0 sampai 70 km. Terjadinya gempa Megatrust karena adanya hambatan antar lempeng, sedangkan lempeng terus bergerak, dan di Indonesia ini memang diapit oleh 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Samudra Hindia. Lempeng-lempeng tersebut konon terus bergerak dan menghujam ke permukaan bumi sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi lebih simpelnya, gempa Megatrust ini digambarkan menumpuknya lempeng bumi, yaitu lempeng di bawah mendorong lempeng di atasnya. Jadi didorong hingga terjadi sebuah ya mungkin kekuatan besar di dalamnya, hingga ibaratnya ya meluapkan kekuatannya,
terus menimbulkan getaran, dan getaran itu menimbulkan dorongan juga, pecahnya gempa, terus pecahnya juga tsunami. Waduh, kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana seandainya gempa itu terjadi ya. Ya kita berdoa aja, semoga ya kita diberikan kebaikan lah, itu aja. Seandainya wafat ya keadaan husnul khotimah. Nah ini teman-teman, ini saya berada di tengah-tengah himpitan pegunungan batu ya. Yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana kondisi di lokasi ini dahulu kala. Apakah dahulu kala ini sebagai lautan ya? Seandainya ini sebuah lautan, jadi pegunungan-pegunungan batu ini adalah penghambat air. Jadi seandainya pegunungan batu ini hilang atau tidak ada atau tembus, atau seandainya ada lorong atau mungkin ada sebuah lubang yang bisa menembus, itu kemungkinan besar ada air yang akan mengalir dan bisa juga akan menjadi lautan ya. Dan nah ini teman-teman ya, ini adalah jembatan Kali Oyo, dan di bawahnya itu belum lama ini ada, kalau nggak satu atau nggak dua tiga ya, itu mohon maaf ada korban jiwa yang wafat di tempat itu. Padahal tempat itu kan, lihat saja teman-teman ya, airnya itu nggak deras juga, dasarnya itu kelihatan, kok bisa menimbulkan korban jiwa. Nah inilah yang menjadi misteri TV Lebaran ya. Apakah kemungkinan besar di dalam tanah ini, di aliran tanah dasar Sungai Oyo ini terdapat sebuah aliran sungai bawah tanah ya, atau sebuah rongga-rongga, dan ya masih menjadi misteri. Seandainya terjadi gempa besar, bagaimana rongga-rongga itu akan terjadi atau apakah akan runtuh, dan kalau runtuh bagaimana keadaan yang di atasnya ya. Ya kita tidak bisa bayangkan ya. Jadi memang dalam ekspedisi kita kali ini ya, kita membaca iktibar keagungan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu komplitnya, begitu rumitnya juga ya. Rumitnya artinya apa ya? Ya ini sangat bikin tidak masuk akal juga, karena sebagai manusia bagaimana dahulu kala lokasi ini bisa ada gunung-gunung batu yang besar ini loh, bagaimana dahulu kala. Terus bagaimana ini ada sungai yang bisa tembus dari utara ke selatan sampai tembus laut selatan, itu bagaimana dulu pembuatannya. Kayaknya kita tidak bisa menalarkan ya bagaimana dulu membuatnya itu ya. Nah inilah teman-teman ya, kondisinya. Ini sungainya Sungai Oyo teman-teman, dan Sungai Oyo dan Sungai Opak ini sama-sama sungai besar ya. Dan pusat gempa 2006 Jogja itu kan berada di Sesar Opak, di tempurannya, jadi tempuran Sungai Oyo dan Sungai Opak. Besok kita akan ekspedisi selanjutnya ya, dan ini pun lokasinya sangat dekat juga dengan Kali Opak. Jadi saya yakin ini hanyalah satu wilayah saja atau satu lempengan tanah, makanya TV Lebaran mengekspedisi di lokasi ini. Nah inilah teman-teman Sungai Kali Oyo ya, yang juga masih menjadi misteri bagaimana dahulu kala lokasi ini ya. Karena kan sebenarnya tidak jauh dari Kali Oyo ini, kalau kita ke selatan dikit itu sebenarnya kita sudah dekat dengan Laut Selatan. Waduh, saya yakin ya, mungkin kalau kita bisa menggali dalam itu, kita akan bisa membuat terowongan yang sampai ke Laut Selatan. Jadi Laut Selatan itu kan ada palung ya, jadi yang dalam ya, mungkin di situ tuh terdapat rongga-rongga yang bisa sampai di bawah pegunungan api ini ya. Pegunungan batu maksud saya, bekas-bekas lava-lava dari pijaran api Gunung Purba di sekitar sini ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba menelusuri lagi di sepanjang Sungai Oyo ya, untuk melihat lempengan-lempengan batuannya ya. Nah ini teman-teman, batuannya itu begitu keras sekali ya, begitu hitam sekali, begitu kekentalannya itu menunjukkan sudah ratusan tahun ya, atau mungkin sudah ribuan tahun ya terjadi atau mengental ya. Jadi bagaimana kondisi yang di bawahnya itu loh. Jadi
Kalau kita mengingat gempa Megatrans itu kan, yang kita khawatirkan kan seandainya memang ini loh apa, gunung-gunung ini di bawahnya itu ada rongga, atau mungkin juga mungkin ada apa ya, ada retakan-retakan, terus terjadi sebuah getaran hebat, itu kan bagaimana kita bayangkan, apakah bisa runtuh atau bisa jatuh atau bisa pecah ya. Wah, itu tidak kita apa ya kita tidak inginkan ya. Tapi kan ini juga penggambaran juga kok teman-teman ya, bahwa seandainya hari akhir itu ada dan terjadi, ya mesti akan terjadi seperti itu, yaitu pecahnya gunung-gunung, laut dan daratan jadi satu ya. Wah, kita tidak bisa bayangkan lah ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisi batuan-batuannya. Jadi kalau pemirsa TV Lebaran untuk melihat batuan-batuan ini, jangan dilihat di atasnya ya, tapi bayangkan yang di dalamnya puluhan kilometer tadi. Karena kan potensi gempa Megatrans itu kan juga terjadi di bawah tanah yang mungkin jaraknya puluhan kilometer ya, di bawah samudra, tanah samudra ya, yang terjadi gesekan, gempuran yang menimbulkan sebuah kekuatan besar dan akan dilepaskan nanti di saat sudah ibaratnya sudah tidak kuat lagi menahan menahan, ibaratnya ngempet lah gitu loh, ngempet kekuatan itu akan dihempaskan lewat sebuah gempa atau getaran yang hebat, dan konon akan menimbulkan tsunami. Waduh, kita kan juga dekat sungai teman-teman. Nah, ini saya juga naik teman-teman untuk melihat bagaimana struktur dari batuan-batuannya ya. Ini batuan-batuannya ini betul-betul wah, batuan-batuan ratusan tahun yang lalu, mungkin juga jutaan tahun yang lalu juga bisa, karena begitu kental sekali batuannya ya. Bagaimana di saat panas zaman dahulu kala, waktu batuan ini masih menjadi lava pijar ya. Nah inilah teman-teman ya kondisinya, tanahnya, batuannya. Ini kalau kita gali bagaimana ya kondisi di dalamnya ya, karena kondisi ini kondisinya itu begitu bisa tinggi sekali batuannya itu, baru kayak sebuah raksasa dari batu ya. Jadi bagaimana dulu mengalirnya lava itu, bagaimana letusannya gunung tersebut ya. Jadi kalau pemirsa TV Lebaran itu datang di Pegunungan Seribu yang berada di Gunung Kidul ya, juga ada yang masuk di Bantul, itu banyak sekali kita temukan batuan-batuan yang sangat banyak seperti ini ya, termasuk yang di Pinus itu ya. Itu kan menunjukkan bahwa dahulu kala di sini tuh banyak gunung-gunung berapi. Jadi tepat kalau kita itu memang berada di sepanjang cincin api. Dan nanti kalau sudah terjadi kiamat kubro, cincin-cincin api itu akan menyembur, laut-laut akan menumpah, gunung-gunung akan pecah, tanah-tanah akan runtuh atau akan retak. Wah, kita sudah selesai, mau lari kemana ini. Dan gempa Megatrans ini adalah gambarannya ya, mungkin kiamat kecil ya, mungkin seandainya terjadi ya. Jadi ekspedisi ini bukan menakut-nakuti atau mungkin untuk apa, atau mungkin untuk biar kita kok mungkin wah TV Lebaran menakut-nakuti gitu. Tidak, ini sebagai kewaspadaan juga, karena yang memberikan peringatan potensi ini adalah BMKG, orang yang ahli-ahli di bidang ketanahan atau di bidang kegempaan juga. Jadi ya kalau mau kita itu kok menyepelekan ya, wong mereka yang meneliti ya. Jadi ibaratnya kalau Megatrans itu kayak batu yang sedang temumpang kalau menurut TV Lebaran ya. Jadi tinggal menunggu jatuhnya ya, temumpang tapi sudah tidak numpang banget, jadi landasannya itu tinggal kecil atau tinggal dikit, tinggal nunggu jatuhnya gitu ya. Wah, ini kita diselingi suara tokek nih teman-teman ya. Apakah suara tokek ini menggambarkan wah ini cuma bohong TV Lebaran gitu ya. Nah ini teman-teman ya, inilah sebuah ekspedisi TV Lebaran yang meneliti, menganalisa secara langsung tanah-tanah yang berada di sisi pantai Laut Selatan.
tepatnya di sisi timur dari kota Bantul, yang konon pada 2006 itu menjadi titik pusat gempa. Jadi inilah juga yang menjadi dasar TV Lebaran itu mengekspedisi di lokasi ini, yang punya sejarah data bahwa dahulu kala pernah menjadi pusat titik gempa. Jadi tidak apa ya, tidak namanya tidak salah seandainya TV Lebaran mengekspedisi Megatrans itu di sini. Nah, ini teman-teman, saya akan turun di Sungai Oyo untuk melihat kondisinya. Ini Sungai Oyo ini adalah dahulu kala adalah sungai yang hebat, gagah, perkasa. Tapi lihat teman-teman ya, ini alirannya sudah hilang. Ini yang saya lewati ini zaman dahulu kala tentu adalah aliran airnya, tapi kini sudah menjadi tanah perkebunan. Saya akan mencoba menyentuh airnya biar pemirsa TV Lebaran tahu alirannya itu di mana dan berapa besar ya. Nah, ini teman-teman ya, ini sangat jauh sekali tuh dari pinggirannya airnya, itu berarti ini menunjukkan bahwa kemegahan, kederasan dari debit air Sungai Oyo ini sudah hilang ya, atau sudah surut banget ya. Nah, ini teman-teman, inilah sungainya, dan anehnya sungainya ini yaitu bisa juga menimbulkan korban jiwa. Makanya kan kalau kita lihat tadi di sepanjang jalan ini banyak bertuliskan papan yang mengatakan dilarang mandi ya, atau pokoknya kalau mandi itu ya betul-betul penuh kesiapan dan hati-hati ya. Karena betul-betul di sini tuh pernah memakan korban jiwa ya. Makanya kan sempat juga ditutup untuk rekreasi atau wisata atau untuk mandi ya. Dan korban jiwanya ini berturut-turut gitu loh. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama, dan termasuk iktibar dari liputan ini yaitu kewaspadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.